Selamat sore, Juan Banta Karina. Video kali ini saya melanjutkan cerita saya masa-masa sekolah dulu. Video sebelumnya sudah kami jelaskan apa yang kami lakukan ketika kami menempuh pendidikan SD dan SMP. Kali ini saya cerita sedikit masa-masa SMA saya. Jadi teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saya itu menempuh pendidikan SMA 3,5 tahun. Dan saya bersekolah di 2 SMA. Kelas 1 sampai kelas 2 saya SMA di Medan, tepatnya di SMA Nasrani 1 di Jalan Es Parman, Medan. Kemudian menamatkannya di SMA Negeri Sidikalang. Kenapa saya pindah? Itu terkait dengan kondisi orang tua di kampung yang pada saat itu sudah mulai sering sakit-sakitan, sehingga untuk membiayai saya di kota Medan agak terkendala, ditambah lagi abang saya kuliah di Yogyakarta dan adik-adik saya bersekolah di kampung halaman, baik SD maupun SMP. Jadi selama 2 tahun saya di Medan, saya juga tidak berdiam diri, tapi banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan di luar kegiatan sekolah. Saya ingat sekali, saya punya teman yang bernama Amit Sinaga. Dia juga sama seperti saya, termasuk ekonomi lemah kalau dibandingkan dengan orang-orang lain di kota Medan. Sehingga kami seringkali bersama-sama bekerja di tempat orang. Yang saya ingat persis itu adalah kami upahan di ladang-ladang atau di sawah tada hujan orang-orang Medan di sekitar Padang Bulan. Jadi di situ kami bekerja bersama-sama, sering sekali juga kami memborong sawah orang untuk kami kerjakan, kemudian kami dikasih upah. Juga kami juga sering panen di ladang, di sawah orang-orang dengan sistem upah, di mana kami menggunakan aniani sebagai alat. Kemudian setiap 10 genggaman kami diberikan oleh yang punya sawah 1 genggaman padi pada saat panen. Juga pada saat menanam padi di sawah kami juga ikut. Jadi itu salah satu kegiatan saya ketika pulang sekolah. Tapi tentu juga selain pekerjaan itu, saya juga mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah. Pada saat itu saya ikut dengan bibi saya atau nambro saya untuk sekolah di kota Medan. Jadi pekerjaan rumah itu semua saya kerjakan. Saat itu saya berdua tinggal di tempat bibi saya tersebut, yang teman saya juga, saudara bibi saya juga dari pihak suami, dan dia menempuh pendidikan di bukan SMP, tapi di STM, dan dia setahun di bawah saya. Jadi kami setiap hari bangun pagi itu biasanya sekitar jam 4, kemudian kami berbagi tugas, ada yang memasak, ada yang menyuci piring, ada yang mengepel. Ya, kadang-kadang mengepel nggak sempat, nanti pulang sekolah dilaksanakan. Itu kami lakukan karena anak dari bibi saya ini masih balita semuanya, sehingga kami harus membantu bibi atau nambru kami ini untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi antara lain mencuci pakaian, mencuci piring, mengepel, memasak, belum lagi karena bibi saya itu termasuk seorang yang rajin, dia juga menyewa sawah untuk dikerjakan. Jadi selain kami atau saya upahan, saya juga sering ikut
ke sawah yang disewa oleh bibi saya itu untuk mengerjakan sawahnya, karena hal itu sebenarnya tidak masalah, karena itu biasa kami lakukan ketika di kampung. Karena di kampung sejak umur 7 tahun juga dulunya kita sudah biasa bekerja di ladang ataupun di sawah, atau minimal mengambil air ke sungai, atau juga sering mengambil kayu api di ladang. Jadi begitulah pengalaman saya ketika SMA di Kota Medan. Kemudian saya pindah ke Sidikalang, ke SMA Negeri Sidikalang, dan saya di sana selama 1,5 tahun. Di sana juga kami masak sendiri di rumah saudara juga, tapi kami masak sendiri. Ketepatan saat itu ada seorang bapak tua saya bermarga Brutu, dia guru agama di SMA Negeri Sidikalang. Jadi saya dan anaknya tinggal bersama, kemudian kami masak bersama. Jadi di sela-sela acara sekolah, ya saya juga ikut kelompok gereja atau pemuda gereja pada saat itu di Sidikalang, yaitu tepatnya menjadi Simata Daging GKPPD Sidikalang. Pada saat itu belum GKPPD, tapi namanya HKBP Simerkata Pak. Kenapa saya katakan itu? Karena bagi saya memasuki organisasi itu juga sangat penting, dan itu saya rasakan. Artinya saya rasakan manfaatnya dari sejak saya masuk organisasi sampai sekarang ini. Jadi begitulah, dari tahun 1977 saya berangkat ke Medan, kemudian 78 akhir saya pulang ke Sidikalang, pindah dari SMA Negeri ke SMA Negeri Sidikalang, dan saya menamatkannya di SMA Negeri Sidikalang. Syukur kemudian setelah tamat saya bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi pengalaman hidup saya selama SMA tidaklah menyenangkan, karena walaupun sangat berkesan. Kenapa tidak menyenangkan? Karena pada saat itu selain kondisi ekonomi orang tua yang tidak memadai, sebenarnya karena keadaan yang sudah mengakibatkan ayah saya sering sakit. Kemudian transportasi pun ke Sidikalang dan ke Medan pada saat itu masih terbatas. Sehingga tidak jarang kami membawa bekal dari kampung ke Sidikalang, jalan kaki dari jalan yang namanya pemotongan atau jalan lintas, yaitu jalan Penjaratan. Jadi kami tidak masalah pada saat itu. Jadi kami jalan lebih kurang sejauh 45 km dari kampung ke Sidikalang. Kemudian waktu ke Medan pun pada saat itu kita harus menginap dulu di Sidikalang 1 malam, baru bisa sampai ke Kota Medan. Itulah kira-kira lika-liku yang saya alami ketika saya masih SMA. Oh, satu lagi hal yang penting, pada saat itu perubahan tahun ajaran terjadi, sehingga saya menempuh pendidikan 3,5 tahun SMA. Karena kalau sekarang ini tahun ajaran baru kan bulan Juli, ya. Jadi itu berubah kalau tidak salah itu tahun 1978, sehingga saya kelas 2 SMA 1,5 tahun. Ya, jadi akhirnya penamatan itu kan sekarang ini bulan Juni. Kalau dulu waktu SMP penamatan sekolah itu pada saat bulan Desember, atau dengan kata lain tahun ajaran baru itu setiap bulan Januari. Itu informasi mungkin kenapa saat ini tahun ajaran itu bulan Juli. Sebelumnya itu tahun ajaran baru di bulan Januari dan berakhir di bulan Desember. Setiap libur sekolah tentu kami pulang ke kampung halaman,
seperti biasa di kampung halaman, ya seperti layaknya seorang anak petani. Setiap hari kita pergi ke ladang, ke sawah, ngambil kayu, semua pekerjaan dilakukan. Dan satu hal lagi, saya di keluarga saya sendiri, karena kami 10 bersaudara, 9 laki-laki, 1 perempuan, sehingga yang perempuan paling tua, dia cepat berumah tangga, sehingga di kampung pun sangat biasa mengerjakan semua pekerjaan. Dan satu hal lagi mungkin pada saat itu kami hampir setiap hari menumbuk padi untuk dikonsumsi. Jadi pada saat itu di kampung saya tidak ada namanya mesin padi atau gilingan padi untuk menghasilkan beras, tapi semua harus ditumbuk, dilesung dengan menggunakan menggunakan alat-alat tradisional tersebut. Jadi pekerjaan selain ke ladang, menumbuk padi, juga mencuci pakaian, mencuci pakaian biasanya dilakukan 2 kali seminggu. Jadi itu setiap libur tetap kami kerjakan juga, dan itu sejak SD mungkin sudah dikerjakan sampai SMP, tapi setiap libur sekolah juga dikerjakan. Jadi terima kasih kepada semua guru-guru saya, baik di SMA Nasrani 1 pada saat itu dan di SMA Negeri Sidikalang, sehingga berkat bimbingan mereka saya bisa menyelesaikan pendidikan saya walaupun ada kendala-kendala, tapi ya syukur bisa selesai hingga tamat SMA tahun 1980 ya. Aturannya saya tamat tahun 1979, tapi kena pertambahan setengah tahun sehingga menjadi tahun 1980. Selanjutnya saya ingin ikuti tes di perguruan tinggi, dan berkat kegigihan juga barangkali, tapi tentu terutama oleh bantuan Yang Maha Kuasa, sehingga pada saat itu saya lulus di Universitas Sumatera Utara, sekaligus juga lulus di Institut Keguruan atau IKIP Medan. Itulah pengalaman saya ketika SMA. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan juga hal ini saya ceritakan menjadi kenangan bagi saya dan juga nanti untuk anak cucu saya di kemudian hari. Demikian saja, Juan Juah Banta Karina.